Untuk dosis pemberiannya Bapak bisa berikan sesuai dari mata bornya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Filiala. Di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing lagi Pak ya. Di sini saya akan membuatkan tutorial cara membunuh pokok kelapa sawit tanpa menebang ya. Dan biasanya ini digunakan atau diperlukan untuk membunuh kelapa sawit saat kita sudah regenerasi ya atau sisip tanam. Yaitu manfaat sisip tanam ini adalah untuk menghindari hama kumbang tanduk pada perkebunan kelapa sawit ya. Jika kita masih ada pokok kelapa sawit, kita kemudian tanam lagi yang baru, ini dinamakan regenerasi atau sisip tanam ya. Dan untuk manfaat regenerasi ini adalah mengalihkan hama kumbang tanduk ya. Tapi yang kita bahas untuk video saya kali ini bukan itu ya. Di sini saya sudah berada di perkebunan Abang Andika ya, yaitu dia sedang menggunakan atau sedang melakukan proses pembuatan lubang untuk mematikan pokok kelapa sawitnya ya. Nggak usah berlama lagi, kita langsung saja lihat proses pembuatan lubang untuk mematikan pokok kelapa sawitnya ya. Jadi kita akan sedikit ngobrol dengan pemilik perkebunan kelapa sawitnya ini. Di sini menggunakan alat bor manual ya. Jika Bapak di rumah ada bor listrik, Bapak bisa menggunakan bor listrik ya. Di sini Abang Andika menggunakan bor manual untuk proses pembuatan lubang untuk mengisi racun atau herbisida untuk membunuh pokok kelapa sawitnya ya. Dan di sini Abang Andika yaitu menggunakan herbisida Garlon ya untuk membunuh pokok kelapa sawitnya. Dan untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat lubang atau mematikan pokok kelapa sawit ini adalah yang terutama adalah herbisida ya. Dan herbisida ini kita bisa menggunakan merek apapun, ada Starlon, ada Roundup, dan ada yang lain-lain ya. Dan kita menggunakan herbisida dengan dosis tinggi tentunya untuk mematikan tanaman kelapa sawit. Kemudian alat kedua ada suntik ya, ini atau injeksi suntik untuk pengaplikasiannya untuk memasukkan herbisidanya ke dalam pokok kelapa sawitnya yang sudah kita buatkan lubang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua adalah bor. Jika Bapak di rumah ada bor listrik, Bapak bisa menggunakan bor listrik. Dan untuk dosis pemberiannya kita bisa berikan sesuai dengan mata bornya ya. Untuk mata bor ini biasanya berdiameter 10 hingga 12 cm ya. 10 hingga 15 maksud saya. Jadi Bapak bisa menggunakan mata bor manual seperti ini untuk membuat lubang pada pokok kelapa sawit yang hendak kita matikan ini ya. Dan untuk pembuatan lubang, jika pokok kelapa sawitnya sudah setinggi 10 meter, Bapak bisa membuat dua lubang ya, yaitu di bagian sisi berbeda. Jika sudah membuat sisi seperti ini, Bapak bisa berikan lagi di bagian sisi lain. Dan untuk lubangnya ini Bapak pembuatannya jangan tegak ya, misalkan miring hingga 45 derajat agar airnya tidak tumpah atau racunnya tidak tumpah. Kemudian jika sudah kita aplikasikan racun herbisidanya, Bapak bisa tutup menggunakan tanah ya untuk menghindari dari air hujan. Oke, kita langsung saja lihat cara pengaplikasiannya. Dan Abang Andika ini akan melakukan. Dan untuk dosis pemberian herbisidanya Bapak bisa berikan sesuai dengan mata bornya ya. Mata bor ini biasanya panjangnya 10 hingga 15 cm. Seperti ini, kita langsung saja masukkan ke dalam lubang yang sudah kita buat ya. Oke, hingga penuh ya tentunya untuk lubang ini.
bisa berikan. Tambah lagi jika belum penuh ya, hingga penuh ini. Lubangnya seperti ini Pak ya. Ini menggunakan garlon, dan untuk pembelian garlon ini Bapak bisa beli dengan skala besar ataupun kecil ya. Nah seperti ini cara pengaplikasiannya untuk membunuh pokok kelapa sawitnya. Usahakan hingga penuh Pak ya, untuk pemberian racun herbisidanya untuk pohon kelapa sawitnya. Jadi jika sudah penuh seperti ini, Bapak bisa tutup menggunakan tanah liat ya, tanah liat yang ada di sekitar pokok kelapa sawitnya, dan seperti ini. Oke, kita sudah lakukan penutupannya menggunakan tanah. Ini manfaatnya untuk menghindari dari air hujan ya. Dan untuk proses ini biasanya membutuhkan waktu 3 bulan, yaitu untuk mati pohon kelapa sawitnya. Biasanya dalam jangka waktu 3 bulan sudah ada ciri-ciri ya dari kematian pokok kelapa sawitnya, dimulai dari daun-daunnya mengering. Dan jangan lupa, jika kita sudah menggunakan racun herbisida ini untuk pengaplikasian pembunuhannya, Bapak jangan lagi panen ya untuk buah-buahnya. Oke, Bapak akan Abang Andika akan melanjutkan cara pembuatan lubangnya dari sisi yang lain ya. Usahakan untuk satu pokok kelapa sawit, jika umurnya sudah di atas 10, maksud saya jika tingginya sudah melebihi 10 meter, Bapak bisa buat 2 sisi lubangnya ya, seperti ini. Untuk dosis pemberiannya Bapak bisa berikan sesuai dari mata bornya ya. Oke, dan seperti ini ya berkebun kelapa sawit yang udah Abang Andika matikan ya, karena sudah ada bibit yang baru. Sudah ada yang baru, makanya segera kita lakukan penimbangan atau pembunuhan ke pokok kelapa sawitnya ya. Ini manfaatnya untuk satu, jika kita tumbang lebih cepat, untuk pertumbuhan kelapa sawitnya ini akan segera stabil ya, tidak terganggu oleh kelapa sawit yang sudah besar ini. Jadi ini adalah regenerasi atau sisip tanam. Sisip tanam ini atau regenerasi ini manfaatnya adalah untuk mengalihkan dari serangan hama kubang tanduk Pak ya. Jadi sangat baik sekali. Jika Bapak ingin lakukan, silakan Bapak lakukan. Dan untuk cara pembunuhan kelapa sawitnya Bapak bisa lihat di video ini atau contoh video ini. Jadi alat-alat yang dibutuhkan sangat sederhana Pak ya, untuk mematikan pokok kelapa sawitnya. Jadi yang kita perlukan adalah mata bor, kemudian jarum atau suntik ini ya, Bapak bisa beli di belanja online. Kemudian ada herbisida. Herbisida ini sangat banyak sekali Pak ya, yang bisa membunuh pokok kelapa sawit. Salah satunya yang saya gunakan adalah garlon ini, yaitu dengan dosis pemberian herbisida tinggi. Ini sangat akurat sekali untuk mematikan pokok kelapa sawitnya. Jadi mungkin cukup sampai di sini video yang saya berikan tentang injeksi suntik kelapa sawit ya, untuk mematikan pokok kelapa sawitnya. Jika ada pertanyaan silakan Bapak tanyakan di kolom komentar dan saya akan menjawabnya ya. Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.